bernyanyi Yesus itulah satu. Yesus itulah satu-satunya penolong
bagi anak-anak sekolah minggu yang kami cintai, karena ibadah akan kita mulai. Oleh karena itu, satukanlah hati dan pikiran supaya kita memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi. Mari kita berdiri bersama-sama dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya dan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada hari ini ialah dari kitab Ulangan pasal 5 ayat 15. Ya, ulangi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini yang tertulis dalam hukum Taurat Tuhan yang keempat. Kita sama-sama membacanya. 2, 3 ya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bernyanyi. untuk mengampuni dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, dan ampunilah atas kesalahan
kita pada hari ini yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 15. Inilah pembacaan firman Tuhan. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terasun. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semana di dalam hatinya. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Yesus, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Pengumuman dari Guru Sekolah Minggu. Shalom adik-adik semuanya. Untuk pengumuman hari ini sama seperti dengan pengumuman sebelumnya, yaitu kita harus mencuci tangan, menjaga kesehatan kita, dan tidak perlu keluar. Yang paling penting yaitu kita harus tetap berdoa dan selalu memuji kemuliaan nama Tuhan. Oh iya, kita juga selalu beribadah, jangan lupa membawa Alkitab, dan juga untuk hari Minggu kita tetap beribadah. Sekian dari pengumuman ini. Shalom. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara engkau. Amin. Shalom adik-adik. Kita telah masuk pada perayaan pesta iman orang Kristen. Namanya pesta
Iya, pesta kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus. Iya, jangan salah ya. Jadi perayaan ini adalah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita merayakannya melalui firman Tuhan yang tertulis pada 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya baca. Ada Alkitabnya dibuka, saya baca, ikuti. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebab aku berangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberang Elisa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada 2 cerita di sini kita lihat, namanya hampir mirip. Yang pertama adalah tanpa S, Elia. Yang menggantinya ditambah S, Elisa. Ya, biar mudah diingat ya. Jadi yang pertama adalah Elia, penggantinya adalah Elisa adalah yang mengganti Elia. Sekarang adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tema kita adalah melanjutkan tugas pelayanan Yesus. Melanjutkan tugas pelayanan Yesus. Setelah Elia naik ke sorga, maka yang melanjutkan tugas pelayanannya adalah Elisa. Bagus, sudah diikuti, bagus. Jadi
Yang naik ke sorga adalah Elia. Yang mengganti Elia adalah Elisa. Pada hari ini yang naik ke sorga adalah Yesus. Yang menggantikan Yesus dalam pekerjaan itu adalah murid-muridnya. Adik-adik semua murid-murid Yesus enggak? Iya, murid-murid Yesus. Berarti ikut melanjutkan tugas pelayanan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, Nabi Elia adalah salah satu nabi yang paling hebat di dalam Alkitab. Yang paling hebat. Apa kehebatannya? Selama hidupnya banyak mujizat. Selama hidupnya banyak hal-hal yang belum pernah terjadi. Mari kita lihat satu-satu. Elia lah yang pernah dalam perjanjian lama untuk merubah yang dulunya menyembah Baal. Baal itu adalah ukir-ukiran. Baal itu adalah dewa-dewa dunia. Jadi Elia merubah orang yang suka menyembah benda-benda, orang yang suka menyembah roh-roh duniawi, untuk menyembah Allah pencipta. Itu sulit adik-adik. Untuk mengganti Tuhannya seseorang itu sulit. Untuk menjadi orang yang percaya kepada Allah pencipta itu sulit. Tapi Elia bisa. Sehingga orang Israel meninggalkan Allah Baal dan memuji Tuhan pencipta. Yang kedua, di Sarpat. Di mana? Iya, di Sarpat Elia bisa menghidupkan anak orang mati. Seorang janda, lagi bapaknya, tinggal mamanya. Mamanya punya satu anak. Pada saat itu paceklik. Tapi anaknya mati. Tapi karena doa Elia, dia berdoa kepada Tuhan, maka anak yang sudah mati hidup kembali. Udah dua kan? Dua. Kita lihat. Seorang janda di Sarpat menghidupkan anaknya yang sudah Iya. Yang ketiga, Elia mampu mendatangkan api dari langit. Mana ada kekuatan ilmu pengetahuan atau sihir-sihir di dunia bisa mendatangkan api dari langit. Yang bisa didatangkan api kan dari mancis, ya kan? Dari kompor, gitu. Padahal Elia bukan dari situ, dari langit. Mendatangkan api dari langit untuk membakar korban persembahan di Mizpah. Jadi luar biasa. Sementara nabi-nabi palsu tidak bisa. Sehingga mereka tercengang-cengang. Kok ada kuasa Elia ya? Dari mana itu? Padahal Tuhan yang memberi kepada Elia. Yang keempat, Elia bisa dan pernah membunuh 450 orang nabi palsu. Sulit melihat nabi palsu kan? Sulit. Banyak orang seolah-olah sudah benar, mungkin imannya belum sama Tuhan Yesus. Tapi Elia bisa membunuh 450 orang nabi-nabi Baal. Nabi-nabi yang tidak menyembah Tuhan, yang menyembah Baal. Luar biasa. Yang kelima, menasehati raja adalah taruhan nyawa. Itu pada saat itu. Tetapi Elia
mampu menasehati Raja Ahab. Nah itu, Raja Ahab itu ganas dulu. Tetapi Elia mampu menasehati Raja Ahab supaya jangan lagi mengambil tanah pusaka Nabot. Luar biasa rupanya Elia ya. Apakah itu karena kebetulan? Oh tidak. Dia karena rajin berdoa, rajin beribadah, rajin bersekutu dengan Tuhan. Sehingga Tuhan peduli dengannya. Apapun dijalannya, jangankan orang-orang biasa, raja juga takut. Dan raja juga bisa dinasehati. Oh kan? Gampang rupanya buat orang yang percaya. Dan banyak lagi dalam kisah ini. Tetapi setelah Elia melakukan semua kelakuan yang baik buat Tuhan, maka Tuhan tidak mengizinkan dia mati dan tidak mengizinkan dikuburkan di tanah. Karena dia soleh, dia ikhlas, rajin berdoa, rajin beribadah, menyembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan, sehingga Tuhan tidak mau dia ditanam di tanah. Dan dikasih lagi tanda mujizat yang lain. Dengan selendangnya dia bisa membelah sungai, itu kan? Dia mampu. Dengan kain yang ada di badannya, dia ambil selendangnya itu, jubahnya, dipukulkan ke air, maka terbagi sehingga Elia dan Elisa bisa berjalan. Padahal ini adalah rencana Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka berbicara. Elia berkata, Elisa anakku, saya akan naik ke sorga. Apa yang kamu inginkan? Nah itu kan. Elisa berkata, aku menginginkan rohmu. Dia tidak aku menginginkan bajumu. Bukan. Aku menginginkan handphonemu. Bukan. Aku menginginkan cincinmu. Bukan. Tetapi aku menginginkan rohmu. Rupanya roh ini yang membuat manusia senang. Kan? Kalau rohnya dibalut dengan kasih Tuhan, ya, enak. Maka berpisahlah Elia naik ke sorga dengan naik kereta api yang didatangkan Tuhan kan. Dan Elia tidak terbakar. Bahkan itu yang membuat Elia semakin kencang naik ke surga. Setelah dilihat Elisa, maka dia mengambil jubah yang terjatuh. Maka renungan kita sekarang, Elisa melanjutkan pekerjaan Elia. Yesus telah naik ke sorga, maka sekolah minggu melanjutkan pekerjaan Yesus. Ya, jadi Yesus telah naik ke sorga, ya kita bernyanyilah, berdoalah, beribadahlah kepada Tuhan. Pujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu pada hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga telah membuat untuk kami anak-anak sekolah minggu-Mu melakukan yang terbaik sebagai buah dari pekerjaan Yesus di dunia. Kami telah mendengar bahwa Elisa melanjutkan pekerjaan Elia karena Elia telah naik ke sorga. Pada saat ini kami sekolah minggu telah melipat tangan dan memohon kepadamu. Kami siap Tuhan untuk selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru pengajar kami, berkati juga guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama meminta di dalam Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera.